Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan melaksanakan presentasi mengenai analisis rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Subang. Kelompok 5 terdiri dari 4 orang, yaitu Tiara Trimaulidina, Dina Erlianti, Putri Indah Sulistawati, dan Anissa Nurdianti. Langsung saja ke pembahasan dari pemaparan materi, yaitu ada visi dari Kabupaten Subang. Nah, dari visi Kabupaten Subang yang bersih, maju, sejahtera, dan berkarakter. Next, sedangkan untuk misinya, yang pertama ada mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta terbuka serta pelayanan masyarakat. Yang kedua ada meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter, kebudayaan lokal, dan pemerataan pembangunan perdesaan. Nah, yang ketiga ada meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing, serta perluasan lapangan kerja. Yang keempat ada meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalian potensi pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, di sini ada target dan realisasi indikator kinerja makro dari Kabupaten Subang pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Nah, untuk indikator kinerja makro di sini ada 4. Yang pertama ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Di sini pada tahun 2019 capaian kinerja dari Kabupaten Subang sebesar 68,69%, sedangkan pada tahun 2020 yaitu 68,95. Jadi di sini mengalami perubahan peningkatan sebesar 0,26. Nah, yang kedua ada angka kemiskinan pada tahun 2019 mencapai 8,12, sedangkan tahun 2020 sebesar 9,31. Nah, sama mengalami perubahan, yaitu perubahan peningkatan sebesar 1,19, dan di sini perubahannya cukup besar daripada indikator kinerja makro yang lainnya. Yang ketiga ada angka pengangguran. Di sini capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 8,68, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 9,48. Nah, perubahan pada capaian kinerja dari tahun sebelumnya yaitu meningkat sebesar 0,8. Yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi sebesar 4,41, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,27, dan perubahannya mengalami penurunan sebesar 5,68. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada target dan realisasi anggaran dari beberapa program tahun 2020. Yang pertama ada Indeks Pembangunan Manusia. Programnya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, religius, dan berbudaya. Anggarannya sebesar 14 miliar, lalu realisasinya ada 13 miliar, sehingga capaian yang didapat adalah 96,44. Yang kedua ada angka kemiskinan. Programnya penanggulangan kemiskinan. Anggaran yang didapat yaitu 5,5 miliar. Lalu realisasinya sebesar 5 miliar, sehingga capaian yang didapat yaitu 97,41. Yang ketiga anggaran pengangguran. Programnya yaitu meningkatkan kesempatan kerja, lalu anggarannya ada 2 miliar dan realisasinya ada 1 miliar. Capaian yang didapat yaitu 94,03. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi. Programnya yaitu meningkatkan
peran industri kreatif dan perdagangan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi. Anggarannya yaitu sebesar 1 miliar dan realisasinya sebesar 1 miliar, sehingga capaian yang didapat yaitu 85,31. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu IPM. Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan tingkat kesejahteraan. Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan manusia menekankan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan bermasyarakat. Nah, di sini ada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM metode baru beserta komponennya Kabupaten Subang tahun 2014 hingga 2017. Indikatornya ada 5. Indikator yang pertama adalah angka harapan hidup. Komponen IPM-nya pada tahun 2014 yaitu 71,22, lalu pada tahun 2015 yaitu 71,52, pada tahun 2016 adalah 71,61, dan pada tahun 2017 yaitu 71,71. Indikator yang kedua adalah harapan lama sekolah. Komponen IPM-nya 11 pada tahun 2014 yaitu 11,44, lalu pada tahun 2014 yaitu 11,46, pada tahun 2016 11,66, lalu di tahun 2017 adalah 14,67. Lalu indikator yang ketiga adalah rata-rata lama sekolah. Komponen IPM-nya pada tahun 2014 yaitu 6,44, lalu pada tahun 2015 yaitu 6,45, dan di tahun 2016 yaitu 6,58, dan pada tahun 2017 yaitu 6,83. Indikator yang keempat yaitu paritas daya beli. Komponen IPM-nya pada tahun 2014 yaitu 9,287, lalu di tahun 2015 9,831, pada tahun 2016 10,0112, pada tahun 2017 yaitu 10,206. Indikator yang kelima yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Komponennya pada tahun 2014 yaitu 66,80, pada tahun 2015 adalah 66,52, pada tahun 2016 67,14, dan pada tahun 2017 yaitu 67,73. Lanjut. Nah, di sini pada tahun 2018 posisi IPM Kabupaten Subang masih berada di bawah nilai IPM Jawa Barat. Bila diurutkan mulai dari yang tertinggi, maka Kabupaten Subang berada di urutan ke-13. Di samping kiri saya ada gambar perkembangan IPM Kabupaten Subang dari tahun 2014 hingga 2017. Pada tahun 2014 yaitu mencapai 66,8, dan pada 2015 meningkat menjadi 66,52, dan pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 67,4, dan di tahun 2014 meningkat lagi menjadi 67,73. Next. Sini saya akan membahas mengenai tingkat kemiskinan dari Kabupaten Subang. Indikator capaian untuk tingkat kemiskinan yaitu indikator kinerja persentase penduduk miskin realisasi pada tahun 2019 mencapai 54,7 dan capaian kinerjanya sebesar 508,92 yang artinya mendapatkan nilai tercapai. Nah, untuk mengatur
untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun yang dimaksud dengan konsep garis kemiskinan yaitu ada 3, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non-makanan. Next. Nah, untuk perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Subang dari tahun 2010 sampai 2019 mengalami peningkatan dan mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Mungkin presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tenaga kerja di sini menurut Simanjuntak pada tahun 1998, tenaga kerja ini mencakup penduduk yang sudah tahu, sedang bekerja atau yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Next. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 adalah 824 ribu orang, dan jumlah penganggur terbuka atau TPT pada tahun 2020 adalah 78 orang. Dari data tersebut dapat diperoleh nilai TPT di Kabupaten Subang tahun 2019 adalah 8,59%. Dilihat dari target capaian di tahun 2020, nilai tingkat pengangguran terbuka yang diperoleh pada tahun 2020 ini tidak mencapai target, yakni 8,50%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah pengangguran. Next. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2016 hingga sampai 2020 dapat dilihat dari gambar berikut, yaitu terlihat pada 2019 terlihat menurun, namun pada 2020 terlihat meningkat kembali. Meningkatnya tingkat angka TPT ini atau tingkat pengangguran terbuka ini salah satunya dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, sehingga banyaknya tenaga kerja yang di PHK maupun dirumahkan sementara, sehingga tingkat pengangguran meningkat sangat besar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Subang dapat dilihat dari nilai produk domestik regional bruto atau PDRB yang dihitung dengan dua pendekatan harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Berdasarkan harga konstan tahun 2010, angka PDRB mengalami kenaikan dari 24,96 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 26,250 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan selama tahun 2017 Kabupaten Subang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1%, lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi terutama di sektor pertanian, tanaman pangan, dan juga dibukanya akses tol Cipali yang meningkatkan pendapatan di sektor akomodasi dan makanan, minuman, serta real estate, dan tidak dipengaruhi oleh inflasi. Untuk kontribusi lapangan usaha yang menggambarkan dari sektor yang dominan dapat dilihat dari tabel berikut. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Subang atas harga berlaku sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, PDRB per kapita tercatat sebesar 13,67 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 21,87 juta rupiah. Bisa dilihat di tabel berikut. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan oleh faktor inflasi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.